Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi teman-teman dengan saya, Wahid Muhammad Sotik, selaku asisten praktikum statistik di Laboratorium Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, hari ini kita akan belajar, atau pada tutorial kali ini, kita akan membahas tentang analisis regresi. Nah, kita fokusnya ke analisis regresi linear berganda. Nah, sebenarnya untuk analisis regresi itu ada dua, teman-teman. Ada analisis regresi sederhana dan juga ada analisis regresi berganda. Nah, pada praktikum kali ini yang dibahas adalah yang regresi linear berganda. Nah, untuk yang regresi linear sederhana nanti akan disampaikan oleh Pak Zul di kelas seperti itu. Nah, lalu secara umum apa sih analisis regresi gitu kan ya? Nah, analisis regresi itu dia digunakan untuk menentukan persamaan regresi yang menunjukkan hubungan antar variabel dependen atau variabel respon atau variabel terikat dengan satu atau beberapa variabel independen atau variabel prediktor atau variabel yang mempengaruhi. Seperti itu, ya. Kemudian jika variabel dependen dihubungkan dengan satu variabel independen saja, ada satu variabel dependen dan satu variabel independen, maka itu disebut dengan regresi linear sederhana. Tetapi kalau jika variabel independennya lebih dari satu, ya, misalkan satu variabel dependen dan dua variabel independen, nah itu disebut dengan regresi linear berganda. Seperti itu, ya. Kemudian itu saja kurang lebih. Nah, di sini teman-teman yang perlu diketahui adalah sebelum melakukan uji regresi linear berganda atau uji regresi linear, ada beberapa syarat. Yang pertama harus memiliki satu variabel dependen, kemudian memiliki satu atau beberapa variabel independen. Nanti kalau satu berarti kita analisisnya pakai regresi linear sederhana, tetapi kalau beberapa kita analisisnya pakai regresi linear berganda. Kemudian yang paling penting adalah sebelum melakukan analisis regresi, kita harus terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik atau uji prasyarat. Uji prasyaratnya ada apa? Yang pertama ada normalitas. Nah, data-data yang kita masukkan atau yang akan kita uji regresi harus memiliki kenormalan data terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, data-data yang kita uji tersebut harus mampu memenuhi kriteria penyimpangan asumsi klasik. Nah, perlu saya informasikan, di sini nanti kita tidak akan membahas tentang asumsi klasiknya, karena teman-teman yang saat ini sedang duduk di semester 2 nanti akan mendapatkan analisis penyimpangan asumsi klasik sebagai prasyarat uji regresi itu di semester 4 untuk praktikum ekonometrika. Ya, jadi nanti di sini datanya diasumsikan sudah memenuhi segala persyaratan itu. Nanti kita akan langsung membahas tentang analisis regresinya saja. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalkan teman-teman menguji ini ya, misalkan ingin menguji nilai uji statistiknya berdasarkan lama belajar dan tingkat IQ. Karena ada dua yang dibandingkan dengan ujian, maka dia masuknya ke regresi linear berganda. Seperti itu. Nah, ini saya coba share kasusnya ya. Ini kasus yang sudah saya buat ya. Ada seperti ini. Seorang peneliti sedang melakukan penelitian terhadap petani komoditas X misalkan. Data yang diambil untuk dilakukan penelitian itu berupa tenaga kerja, pupuk, perawatan, dan produksi yang dinyatakan dalam rupiah. Nah, peneliti itu ingin mengetahui bagaimana pengaruh tenaga kerja, pupuk, dan perawatan terhadap produksi. Jadi yang ingin kita lihat adalah hubungan antara tenaga kerja, pupuk, dan perawatan terhadap produksi itu seperti apa. Jadi di sini kita ada tiga variabel independen, ada tenaga kerja, ada pupuk, dan juga ada perawatan. Ya, kemudian kita bandingkan dengan produksi. Nah, datanya ini itu dinyatakan dalam rupiah, teman-teman. Ya, jadi kalau ada tiga variabel independen mempengaruhi satu variabel dependennya atau produksinya, maka dia atau kita akan analisis menggunakan regresi linear berganda. Tetapi kalau kasusnya misalkan saya ingin mengetahui bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap produksi. Hanya ada satu variabel independen dan satu variabel dependen. Maka kita harus mengujinya menggunakan regresi linear sederhana. Ya, seperti itu yang perlu teman-teman ketahui. Oke. Nah, diuji
Nah, ini datanya ya. Adapun data nilainya kurang lebih seperti ini. Nanti jumlah data kita sebanyak berapa ini? 30. Nah, ini data diasumsikan sudah memenuhi prasyarat ya, sudah memenuhi uji prasyarat. Jadi sudah memenuhi normalitas, sudah memenuhi penyimpangan asumsi klasik. Diasumsikan. Tetapi kalau teman-teman menguji secara benar-benar, maka harus diuji benar-benar juga ya. Kemudian di sini kita menggunakan tingkat kesalahan yang 5%. Seperti itu. Oke, kita lanjut saja langsung ke bagian interpretasi. Ya, kita langsung ke bagian interpretasi. Nah, diuji apa namanya regresi linear berganda itu ada dua pengujian teman-teman. Ada uji ANOVA atau uji F, ya. Kemudian ada uji t-test atau uji T, ya. Bedanya apa? Kalau uji F, dia itu digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan atau secara bersama-sama. Tetapi kalau uji T, ini digunakan untuk menguji tingkat signifikansi koefisien regresi pada tiap-tiap atau pada tiap-tiap variabel independennya. Jadi secara sendiri-sendiri. Kasarannya, kalau ini ya, nah, kalau ini uji secara simultan. Nah, kalau diuji T berarti dia uji secara parsial atau sendiri-sendiri. Ya, oke. Nah, kemudian seperti biasa, sebelum kita melakukan pengujian atau kita membuktikannya dengan SPSS, maka kita harus membuat yang namanya hipotesis. Ya, kita harus membuat yang namanya hipotesis. Nah, di sini berarti bunyi hipotesis. Hipotesis selalu ada dua, ada H0 dan ada H1. Nah, kalau di H0 itu dia kuncinya tidak ada pengaruh. Kalau di H1 kuncinya ada pengaruh. Ini kuncinya. Nah, dari kunci ini sekarang kita coba buat hipotesis. Berarti hipotesisnya eh, tidak ada pengaruh antara variabel independen berupa tenaga kerja, kemudian ada apa tadi? Tenaga kerja, kita menuju apa sih? Ada tenaga kerja, pupuk, dan perawatan. Oke, kita masukkan ya. Pupuk dan perawatan terhadap produksi. Ya, karena variabel independen kita produksi. Nah, berarti kalau H1 itu kan kebalikannya dari H0. Kita copy saja. Berarti ada pengaruh antara variabel independen berupa tenaga kerja, pupuk, dan perawatan terhadap produksi. Berarti seperti ini. Ini punya hipotesisnya. Ya. Oke, kita sudah punya hipotesisnya. Nah, kemudian di uji t-test ini, kan tadi saya sudah bilang, di sini dia menguji tingkat signifikansi dari koefisien regresinya per variabel atau secara parsial. Nah, makanya di sini kita buat hipotesisnya secara universal saja. Seperti ini, hipotesis. Ada H0, ya, kemudian ada H1. Nah, kuncinya kalau di H0 itu dia tidak signifikan. Kemudian H1-nya dia signifikan. Seperti itu. Kalau dituliskan seperti ini, koefisien regresi tidak signifikan. Kemudian H1-nya koefisien regresi signifikan.
Seperti ini ya, ini untuk uji t-testnya. Nah, nanti pengambilan keputusan pada setiap variabelnya kita bisa menggunakan hipotesis ini saja. Gitu. Ya. Oke, saya lanjut ke bagian input datanya. Nah, saya di sini sudah menginputkan datanya, ya. Sudah saya inputkan. Nah, gimana cara mengeluarkan output di SPSS? Nah, yang pertama silakan teman-teman klik analyze, kemudian silakan pilih regression, kemudian klik linear. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ya. Nah, di sini ada kolom dependent dan di sini ada kolom dependent. Nah, kemudian di sini ini adalah variabel punya kita. Ada tenaga kerja, ada pupuk, ada perawatan, dan produksi. Nah, tadi di data kita yang kita gunakan sebagai variabel dependent apa? Nah, itu silakan dimasukkan ke tabel sini. Nah, berhubung kita tadi menggunakan produksi, maka produksi silakan dimasukkan ke dependent. Ya. Kemudian yang independennya apa? Yang independennya di punya kita kan tiga-tiga ini. Kita ingin lihat bagaimana pengaruh tenaga kerja, pupuk, dan perawatan terhadap produksi. Maka ini kita masukkan ke variabel independen. Seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman silakan diklik OK. Ya, nanti akan langsung muncul output. Ya, outputnya seperti ini. Nah, ini adalah outputnya, teman-teman. Ya, ini adalah outputnya. Di sini ada 4 output, 1, 2, ANOVA, dan juga ada koefisien. Nah, ada 4 kan? Oke, kita bahas satu-satu. Nah, di sini tidak ada apa-apanya ya yang bisa kita bahas. Kemudian di model summary, nah, di sini teman-teman, maksudnya adalah, di sini kan ada model 1. Ini adalah nilai estimasi punya analisis kita. Nah, di sini ada nilai R, dia adalah nilai korelasi. Ya, artinya kalau dia memiliki nilai 0,951, dia akan lebih dari 0,5, maka dia memiliki hubungan yang kuat. Hubungan yang kuat apa? Hubungan yang kuat antara variabel independen terhadap variabel dependen. Tuh, oke, kita tuliskan. Ya. Kita tuliskan berapa tadi? Oke, saya copy dulu deh biar biar lebih enak kita bahasnya. Copy ya, yang variabel atas sendiri tuh. Oke, saya masuk di sini. Oke, kita bahas satu-satu. R di sini adalah nilai korelasi, ya. Kalau teman-teman ingat tentang materi yang kemarin korelasi, kalau dia memiliki nilai lebih dari 0,5, maka dia memiliki hubungan yang kuat. Tuh. Karena memiliki nilai 0,951 dan dia lebih besar dari 0,5, maka variabel independen memiliki hubungan yang kuat dengan variabel dependen. Seperti ini. Ini untuk interpretasi yang bagian R. Ya. Cukup itu saja, hubungan kuat dan tidak kuat. Nanti kalau hubungan kuat tentu akan mempengaruhi pengaruh di bagian uji ANOVA, di bagian uji T-nya di bawah. Ya, ini model summary. Kemudian teman-teman di sini ada R square dan juga adjusted R square. Ya. Sebenarnya penggunaannya sama saja, cuma ini lebih dia itu di Nah, kemudian di sini ada R square dan juga adjusted R square. Dia adalah koefisien determinasi. Tetapi kalau di sini koefisien determinasi, di sini koefisien determinasi yang disesuaikan. Nah, yang kita pakai adalah yang R square.
Misalkan di sini kita coba R square ya. R square itu dia atau koefisien koefisien determinan atau determinasi sama saja. Kita punya nilai koefisien determinan sebesar 0,904. Apa artinya gitu kan ya? Artinya ya sebesar ini kita rubah nilai atau angka ini kita rubah menjadi persen. Berarti menjadi 90,4%. 90,4% apa? Variabel dependen. Dalam hal ini adalah variabel produksi. Itu mampu dijelaskan oleh variabel independen. Ya. Oke, saya tuliskan di sini dah. Ini variabel produksi. Mampu dijelaskan oleh variabel independen berupa tenaga kerja, kemudian ada pupuk, dan perawatan. Nah, di sini R square koefisien determinan. Ya, artinya sebesar 90,4 variabel 90,4% variabel dependen atau variabel produksi itu mampu dijelaskan oleh variabel independen berupa tenaga kerja, pupuk, dan perawatan. Sedangkan sisanya, sisanya berarti dia 9,6%, ya 9,6%, ya. Sedangkan sisanya 9,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model. Maksudnya di sini 9,6% mungkin saja dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak kita masukkan ke pengujian kita. Bisa jadi pengairan, bisa jadi benih, bisa jadi pestisida yang digunakan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian untuk adjusted R square, implementasinya sama seperti yang R square. Seperti itu, teman-teman. Ya, mudahlah yang model summary ini. Oke, kita coba lihat lagi yang outputnya. Oke, saya share screen lagi ya. Nah, di sini untuk ANOVA ya, untuk ANOVA kita pakainya adalah ini ya. Kita pakai nilai F hitung dan juga SIG atau probabilitas. Oke, kalau demikian, maka pengambilan keputusan kita ada dua, ya, diuji ANOVA atau uji F-nya. Di sini kita masuk ke pengambilan keputusan, ya. Oke, saya tulis satu aja deh. Satu, berdasarkan perbandingan, ya, berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Kemudian yang kedua, ini kita menggunakan perbandingan berdasarkan nilai probabilitas. Seperti ini. Ya. Oke, di setiap pengujian ini punya syarat sendiri-sendiri ya. Untuk H0, untuk berdasarkan nilai ininya, H0 diterima apabila nilai F hitungnya dia lebih kecil dari F tabel. Ya, atau dengan kata lain F hitung berada di antara F tabel. Kemudian H0 itu ditolak ketika F hitungnya dia lebih besar dari F tabel, sehingga keputusannya nanti H1-nya yang akan diterima.
Seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk berdasarkan nilai probabilitas, saya rasa teman-teman ini sudah khatam untuk yang ini ya, karena syaratnya sama. Syaratnya H0 diterima apabila nilai probabilitas atau signya dia lebih besar dari 0,05. Kenapa pakai 0,05? Karena tingkat kesalahan yang kita pakai adalah 5%. Ya, A0 ditolak ketika nilai probabilitas atau signya dia itu kurang dari 0,05. Seperti ini ya. Oke. Oke, kita yang ke pertama dulu, berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Ya, kita lihat nilai F hitungnya berapa. Nah, di sini. Nah, di sini nilainya adalah 81,697. Oke, kita masukkan 81,697. Oke, di sini nilai F hitung ya. Dia 81, berapa tadi? Saya lupa. 81,697. Oke, saya masukkan ya. 697. Nah, sekarang kita harus punya F tabel. Nah, F tabel kita carinya dari mana? Ya kan? Kita harus punya F tabel. Kita nanti akan cari di SPSS. Nah, nanti ada tingkatan datanya. Nah, datanya pertama itu dia untuk tingkat probabilitasnya. Nah, karena kita pakainya yang 5%, berarti di sini jadinya 95%. Ya. Kemudian tanda tanya kedua, ya, tanda tanya kedua itu adalah jumlah variabel itu dikurangi dengan 1. Ya, ini jumlah variabel secara keseluruhan. Berarti tadi kita pakai apa aja? Ada produksi, ada tenaga kerja, ada pupuk, ada perawatan. Jadi ada 4. Berarti ada 4 variabel yang kita pakai dikurangi 1. Berarti dia jadinya 3. Ya, jadinya 3. Kemudian tanda tanya ketiga, ini untuk jumlah data dikurangi jumlah variabel independen, kemudian dikurangi dengan 1. Ya. Berarti kalau jumlah datanya tadi kita 30 ya, 30 dikurangi jumlah variabel independen kita berapa? 3. Ya. Kemudian dikurangi 1. Berarti 30 dikurangi 3, 27, 27 dikurangi 1 berarti 26. Oke, 26. Nah, ini adalah formula untuk F tabel kita. Oke, sekarang kita coba keluarkan outputnya ya. Oke, 25% ini kalau didesimalkan jadinya 0,95. Oke, sekarang kita masuk ke input data. Ya, teman-teman. Nah, cara pertama, silakan teman-teman klik transform, kemudian compute variable. Di target variabelnya silakan ditulis F tabel. Kemudian di function grupnya, silakan teman-teman klik inverse df, kemudian di function and special variabelnya klik idf f. Kemudian silakan klik panah atas. Nah, tanda tanya pertama tadi 0,95. Tanda tanya kedua tadi 3, tanda tanya terakhir tadi 26. Kalau sudah teman-teman silakan klik OK. Nah, nanti teman-teman akan langsung keluar di output ya. Tapi di output itu hanya keluar seperti ini saja. Ya. Sekarang kita coba lihat outputnya di luar. Ya, outputnya ternyata F tabelnya 2,98. Ya, 2,98. Oke, kita masukkan ke punya kita. 2,98. Nah, kita bandingkan sekarang. Ya, F hitung kita
terus F tabel. F hitungnya 81,697. Kita bandingkan dengan F tabel. F tabel kita 2,98. Nah, kalau kalau misalkan dia di sini F hitungnya ya, di sini F hitungnya dia 81 berarti dia lebih besar. Kalau F hitung lebih besar dari F tabel, F hitung lebih besar F tabel, maka di kesimpulannya H0 ditolak. Nah, kalau H0 ditolak berarti kesimpulannya bagaimana? Kalau H0 ditolak berarti yang diterima H1. Ya, H1 berarti ada pengaruh antara variabel independen berupa tenaga kerja, pupuk, dan perawatan terhadap produksi. Ya, kita masukkan di sini. Berarti ada pengaruh. Ya, ini berdasarkan nilai F hitung dan F tabel. Nah, kemudian kita coba buktikan apakah menggunakan nilai ini sama dengan probabilitas. Nah, kita coba lihat. Sekarang nilai sig-nya atau signifikansinya ya untuk ininya berapa? Nah, kita lihat. Saya masuk ke outputnya. Nah, di sini nilai sig-nya ya 0,000. Oke, kita masukkan. Di sini sig-nya 0,000 ya. Kita bandingkan nilai probabilitas kita dengan tingkat kesalahan yang kita gunakan. 0,000 kita bandingkan dengan 0,05 ya. Karena dia lebih kecil, sig-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak juga. Berarti keputusannya H0 ditolak. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya sama seperti atas ya, karena sama-sama ditolak. Nah, sama seperti ini. Seperti itu. Nah, teman-teman, apa namanya? Ini merupakan salah satu uji syaratnya dulu. Kalau misalkan di uji ANOVA ini dia tidak berpengaruh, maka kita tidak bisa melanjutkan atau tidak bisa melakukan pengujian secara parsial. Seperti itu. Ya, tetapi kalau misalkan di sini ada pengaruh, maka kita bisa melanjutkan ke uji secara parsialnya. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke uji parsialnya. Nah, kita tadi sudah punya hipotesis. Nah, sekarang kita coba keluarkan outputnya. Oh, outputnya kita sudah ada. Maaf. Maksudnya saya tunjukkan outputnya. Nah, teman-teman, teman-teman ya, di sini yang perlu teman-teman lihat adalah nilai dari T ini untuk sig-nya. Ya, artinya cara bacanya gini. Untuk tenaga kerja, ya, variabel tenaga kerja, nilai T hitungnya itu sebesar 1,646 dengan nilai probabilitasnya dia berapa ini? 0,112. Kemudian untuk pupuk nilai T hitungnya 4,878 dengan nilai signifikansi 0,000. Untuk perawatan juga sama 4,776. Ini 0,0000 gitu. Ya. Sekarang kita coba uji satu-satunya. Oke. Nah, di sini kan tadi kita punya tiga apa namanya tiga variabel independen. Jadi kita harus mengujinya sebanyak 3 kali. Kalau teman-teman punya dua, berarti 2 kali. Kalau punya empat, berarti 4 kali. Gitu ya. Ini yang pertama, uji yang pertama. Ya, saya menguji pengaruh variabel tenaga kerja terhadap produksi. Berarti yang kedua nanti pengaruh variabel apa tadi? Punya saya yang kedua pupuk ya. Pupuk. Nah, nanti yang ketiga berarti perawatan. Oke, seperti ini. Nah,
Teman-teman semuanya, ya. Di sini pengambilan keputusannya juga ada dua, ya. Saya tuliskan di atas saja supaya nanti kita di bawahnya tinggal perbandingan-perbandingan seperti ini ya. Oke, di sini pengambilan keputusan juga ada dua, ya. Yang pertama berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel, ya. Tuh. Kemudian yang kedua ini berdasarkan nilai probabilitas, ya. Oke, saya rapikan dulu. Oke. Oke, di setiap pengujian ini ada syarat sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Ada syarat sendiri-sendiri. Nah, di sini syaratnya H0 dia diterima apabila nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Atau dengan kata lain, T hitung berada di antara T tabel. Kemudian H0 dia ditolak ketika apa? Ketika T hitung dia lebih besar dari T tabel. Seperti ini, ya. Kemudian ini syarat ini yang nanti kita pakai sampai akhir. Jadi nanti di bagian bawah ini, yang ini, 3 ini, nanti kita langsung bandingkan saja nilainya, ya. Kemudian yang ini berdasarkan nilai probabilitas, syaratnya, ya, H0 dia diterima, ya, H0 diterima apabila probabilitas atau signifikansinya dia lebih besar dari 0,05. Tipu saya. Kemudian H0 itu ditolak ketika apa? Ketika probabilitas atau sig-nya dia itu kurang dari 0,05. Ya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kan kita sudah pasti punya T hitung, tapi di sini kita belum punya T tabel. Nah, kita coba cari T tabelnya. Cara mencari T tabel, ya. Cara mencari T tabel ini ya. Nanti akan keluar dua tanda tanya, teman-teman. Ya, tanda tanya pertama itu adalah tingkat kesalahan yang ditolerir. Nah, karena kita pakainya 5%, dan diuji T ini dia merupakan uji yang dua sisi. Oh, satu ya. Satu. Oke. Berarti tetap 0,95. Ya. Berarti di sini kita punya kepercayaan 95% itu kalau didesimalkan menjadi 0,95. Tanda tanya kedua, ini merupakan jumlah data dikurangi 1. Nah, jadi jumlah datanya kita ada 30 dikurangi 1, teman-teman. Ya, berarti di sini 29. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita coba keluarkan outputnya di input. Sini ya. Pertama, teman-teman klik transform, compute variable. Karena tadi kita sudah pernah membuat compute, yaitu ftabel, maka teman-teman silakan klik reset. Nah, silakan dituliskan ulang. Nah, di sini tabel, ini inverse DF, kemudian di bawahnya ini IDFT, atas 0,95. Di sini 29. Kemudian silakan teman-teman klik OK. Nah, nanti akan langsung keluar di output. Ya, outputnya seperti ini saja, yang bawah ini. Nah, tetapi kita lihatnya di sini. Ya, kita lihatnya di bagian
eh, inputnya data. Nah, di sini nilai T tabel kita 1,7. Oke, kita coba masukkan dan interpretasikan. Maka di sini T tabel kita, ya, T tabel kita itu 1,7. Oh, kecil banget. 1,7. Seperti ini. 1,70 ya. Sekarang kita coba bandingkan. Yang ini ya. Kita coba bandingkan menggunakan nilai T hitungnya. Dia nilai T hitungnya berapa nih? Untuk yang tenaga kerja terhadap produksi. Oke, hitung. Terus kemudian di sini T tabel. T tabel kita kan 1,70 ya. Kita lihat T hitungnya dulu yang tenaga kerja terhadap produksi. Oke, tenaga kerja kita lihat T hitungnya 1,646. 1,646. 1,646. Nah, kita bandingkan sekarang T hitung punya kita dengan T tabel punya kita juga. T hitung dan juga T tabel. T hitung kita 1,646 ya. Kemudian T tabel kita 1,70. Nah, 1,646 sama 1,70 kan dia lebih kecil. Kalau T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti apa? T hitung lebih kecil T tabel, berarti H0 diterima. Oke, keputusannya berarti H0 diterima. Berarti kesimpulannya apa berarti? Nah, kesimpulannya apa? Berarti koefisien regresi pada variabel tenaga kerja adalah tidak signifikan. Nah, ini yang saya maksud, kita pakai yang universal aja. Nah, ini kita baru perbaiki di sini. Variabel tenaga kerja adalah tidak signifikan. Gini ya. Oke, ini yang berdasarkan hitung tabelnya. Oke, sekarang kita coba yang pakai nilai sig atau nilai probabilitas. Oke, nilai sig kita tadi berapa ya? Kita lihat lagi. Nilai sig kita 0,112. Oke, 0,112. Kita masukkan 0,112. Kita bandingkan sig 0,05 dengan tingkat kesalahan yang kita pakai ya, 0,112, 0,05. Nah, kalau sig-nya dia ini kan lebih besar kan, 0,1 sama 0,0. Berarti kalau lebih besar, sig lebih besar, berarti H0 diterima. Oke, berarti keputusannya H0 diterima. Sehingga kesimpulannya, nah, kesimpulannya sama seperti yang di atas ini. Koefisien regresi variabel tenaga kerja adalah tidak signifikan, ya, karena H0-nya diterima. Gitu. Ini untuk yang pengaruh variabel tenaga kerja terhadap produksi. Sekarang kita coba yang selanjutnya. Karena tadi kan kita ada 3 kan, tenaga kerja, ada pupuk, dan perawatan. Jadi kita melakukan pengujian 3. Kalau teman-teman ada 4, berarti teman-teman melakukan pengujian sebanyak 4 kali. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat hitung tabelnya. Oke, saya copy dari sini saja supaya lebih enak. Ya. Aduh, jadi wis. Kita tulis saja satu persatu. T hitung. Di sini berapa? Nanti di sini T tabel. Ya. Ini berapa? Oke, T tabelnya sama ya, 1,7. Oke, 1,70. Nah, di sini nanti T hitung kita dengan T tabel.
Oke, sekarang kita lihat T hitung punyanya variabel pupuk terhadap produksi. Oke, sekarang kita lihat ya. Pupuk terhadap produksi berarti ini 4,878. Oke, kita masukkan 4,878. Nah, di sini 4,878 ya. T hitung kita 4,878 kita bandingkan dengan 1,70. Nah, kalau di sini ya 4 sama 1 kan dia lebih besar ini kan. Berarti T hitung lebih besar dari T tabel. Berarti H0 diterima apa ditolak nih? Oke, kita lihat atas. T hitung lebih besar dari T tabel. T hitung lebih besar dari T tabel. Maka keputusannya H0 ditolak. Oke. Berarti di sini H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya di sini berarti kesimpulan di sini koefisien regresi signifikan. Ya, berarti koefisien regresi variabel pupuk adalah signifikan. Artinya ada pengaruh secara signifikannya. Seperti itu. Kemudian kita bandingkan dengan nilai probabilitas. Apakah sama? Kalau tidak salah tadi nilainya 0,000. Nah, saya coba lihat lagi untuk memastikan. Nah, ini benar kan? 0,000 punyanya pupuk. Oke, kita masukkan ya. 0,000. Nah, sekarang kita bandingkan nilai C kita dengan tingkat kesalahan yang kita punya. Oke, 0,000 kita bandingkan dengan 0,05. Nah, 0,000 sama 0,05 kan lebih kecil. Kalau C lebih kecil, berarti dia keputusannya H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya sama kayak atas ya. Berarti koefisien regresi variabel pupuk adalah signifikan. Oke, kita masukkan di sini. Seperti ini. Nah, kita yang terakhir, yang pengujian terakhir. Ya. Di sini ada T hitung ya. Kemudian di sini ada T tabel. Oke. Nah, T tabelnya 1,70. T hitungnya kita nanti lihat. Oke, kemudian kita coba buat perbandingannya dulu. Nanti tinggal memasukkan. Oke, T tabel. Oke, sekarang kita lihat nilai T hitung pada variabel perawatan terhadap produksi. Oke, kita lihat ya. Ini. Nah, ini nilainya 4,776. Nanti signya 0,000 ya. Oke, 4,776 signya 0,000. 4,776. Oke, kita masukkan di sini 4,776. Nah, kita bandingkan nilai T hitung kita itu dengan nilai T tabelnya 1,70. Nah, kalau ini berarti kan dia lebih besar kan, 4 berbanding 1, berarti keputusannya dia H0 ditolak. Ya. Sehingga kesimpulannya kalau H0 ditolak kan H1 yang diterima. Kesimpulannya koefisien regresi variabel perawatan adalah signifikan. Seperti itu. Nah, kemudian kita punya nilai sig. Tadi nilai signya 0,000. Nah, kita bandingkan lagi nilai sig itu dengan tingkat kesalahan punya kita. 0,000. Kita bandingkan dengan 0,05. Nah, ini kan lebih kecil kan? Nah, kalau lebih kecil berarti keputusannya H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti kesimpulannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah,
dari analisis secara parsial, ternyata diperoleh dua variabel yang memiliki koefisien signifikan dan satu variabel yang tidak signifikan, yaitu variabel tenaga kerja dia tidak signifikan. Seperti itu, teman-teman, kalau secara parsialnya. Nah, jadi kalau teman-teman memperhatikan, di ANOVA tadi kan seluruhnya berpengaruh. Tetapi ketika dicek secara parsial atau sendiri-sendiri, ternyata ada satu variabel yang tidak signifikan atau tidak berpengaruh, yaitu variabel tenaga kerja. Makanya itulah salah satu kegunaan dari analisis ini. Lebih rinci ya untuk uji T-nya. Seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam pengujian dalam pengujian regresi ya, dalam pengujian regresi kita ada yang namanya persamaan regresi, teman-teman. Di mana ngambilnya, Kak? Nah, bentar. Kita ngambilnya dari koefisien tabel B ini, beta ini ya. Oke, saya copy dulu supaya lebih enak kita membahasnya. Nah, kita mau membuat persamaan. Ya, oke. Ini seperti ini ya. Oke, ini adalah outputnya. Nah, tadi kita dapat nilai T hitung dan sig-nya dari sini. Nah, sedangkan kita mau cari persamaannya dari nilai B ini. Oke, saya tulis persamaan regresi. Ya, persamaan regresi, variabel dependen atau konstan itu dilambangkan dengan Y. Berarti teman-teman kalau punya output silahkan ditulis Y sama dengan seperti ini. Nah, mana yang diambil? Yang diambil adalah nilai dari B ini. Ya, B ini. Berapa nilainya? Nah, nilai konstannya 5407. Oke, saya tuliskan 5407562,007. Ya, ini dalam ribu ya. Nah, seperti ini. 5.407.562,007 rupiah. Kemudian kita lihat nilai B selanjutnya. Nilai B selanjutnya adalah untuk tenaga kerja. Ya, di sini nilainya 0,710. Karena dia tidak ada tanda negatif, maka di sini tandanya positif seperti ini. 0,710. Ya, ini ya. Saya ulangi, karena dia di sini tidak ada tanda negatif, maka di sini menjadi positif. Kalau misalkan teman-teman nanti menemui di sini yang negatif, maka di sini tanda ininya adalah negatif ya. Jadi disesuaikan. Nah, 0,710 ini adalah nilai dari tenaga kerja. Nah, kita lambangkan tenaga kerja dengan X1. Oke, X1 ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi nilai di bawahnya. Di sini ada apa? Ada pupuk, nilainya 0,953. Karena nilainya tidak negatif, tidak ada negatifnya, maka di sini kita positif. Positif berapa? 0,953. Ya. 0,953 apa? Pupuk. Pupuk kita lambangkan dengan X2 seperti ini. Terus kita lanjutkan lagi. Nah, ke bawah sendiri nih. Ini ada nilai perawatan 0,995. Karena dia tidak negatif, maka kita positif. 0,995. X berapa? X3. Kita lambangkannya ya. Seperti ini. Nah, kita berikan keterangan. X1 X1 itu untuk tenaga kerja. Ya, X1 untuk tenaga kerja. Kemudian X2 ya, X2 untuk pupuk. Kemudian ada X3 itu untuk perawatan. Seperti ini. Ya, teman-teman, kurang lebihnya. Nah, di sini juga ada implementasi lagi, teman-teman. Implementasinya itu per variabelnya. Jadi ada 4 nanti. Ada untuk Y, ini saja. Untuk X, ini saja. X1, X2, dan X3. Nah, coba kita interpretasikan untuk Y ya. Oke.
Di sini ketika faktor lain dianggap konstan atau tetap, maka produksi akan dihasilkan produksi sebesar berapa itu? 5 juta ini ya. Ini nilainya. Seperti ini. Ini adalah cara membahasnya ya untuk Y. Kemudian untuk yang X1 gimana? Nah, sekarang kita coba X1. Artinya setiap penambahan satu satuan apa? Satu satuan tenaga kerja, maka akan menurunkan atau meningkatkan. Karena di sini nilainya positif, maka dia akan meningkatkan. Ya. Maka akan meningkatkan produksi per satu satuan. Nah, ini kalau membahas secara umumnya. Ya, teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan berdasarkan angka ini, maka membahasnya seperti ini. Setiap penambahan satu tenaga kerja, ya, maka akan meningkatkan produksi sebesar berapa ini nilainya? 0,710. 0,710 rupiah. Kan tadi kita satuan kita rupiah. Ya, seperti ini. Nah, kemudian yang X2 dan X3 sama. Berarti nanti dan seterusnya. Silakan dilanjutkan sendiri ya. Silakan dilanjutkan sendiri. Oke. Oke, intinya teman-teman, ya, saya ulangi lagi intinya. Kalau kalian mau menginterpretasikan persamaan regresi seperti ini, untuk Y itu ketika faktor lain dianggap konstan atau tetap, maka dihasilkan produksi sebesar ini nilainya ya. Kemudian kalau X1, setiap penambahan satu satuan tenaga kerja. Kalau misalkan nanti bahasnya X2, berarti setiap penambahan satu satuan pupuk, maka akan meningkatkan produksi sebesar per satu satuannya tenaga kerja ini. Kalau dikaitkan dengan angkanya yang kita punya di sini, maka setiap penambahan satu tenaga kerja, maka akan meningkatkan produksi sebesar 0,710 rupiah. Gitu. Nanti kalau yang S2-nya berarti setiap penambahan satu satuan pupuk, maka akan meningkatkan produksi sebesar berapa ini? 0,953 rupiah. Seperti itu. Ya. Sampai selesai. Oke, materinya cukup panjang, tidak apa-apa, yang penting materinya sudah tersampaikan. Nanti teman-teman silakan dipraktikkan. Kemudian silakan dipahami. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami, nanti silakan ditanyakan. Ya, gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk praktikum atau tutorial yang regresi linear berganda. Ya, teman-teman seperti biasa kalau misalkan ada yang ingin meminta file, silakan kunjungi link deskripsi di bawah, kemudian silakan di-download file kasusnya. Nanti silakan dipraktikkan ya. Kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi ada yang menggunakan kata yang tidak tepat. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Kita ketemu di tutorial selanjutnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.